Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Sidrianingsi Darmin dengan NIM 20376GSD0374. Saya adalah salah satu mahasiswa studi pendidikan guru sekolah dasar dari STKP Pelita Nusantara Buton. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Gusrianda bin Rajab SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah IPS di SD kelas tinggi. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD, yang terdiri dari yang pertama yaitu pengertian pendekatan, yang kedua yaitu tujuan pendekatan, yang ketiga yaitu pendekatan kognitif, yang keempat yaitu pendekatan sosial, personal, dan perilaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu pengertian pendekatan. Pendekatan dalam pembelajaran merujuk pada metode atau strategi yang digunakan dalam proses mengajar dan belajar. Pendekatan ini mencakup cara guru menyampaikan materi, bagaimana siswa menerima dan memproses informasi, serta bagaimana interaksi antara guru dan siswa terjadi dalam lingkungan pembelajaran. Yang kedua yaitu tujuan pendekatan. Di sini ada beberapa tujuan pendekatan. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman, yang maksudnya adalah fokus pada penyajian materi secara jelas dan terstruktur, mendorong diskusi dan pertanyaan untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan kritis dan kreatif, yang maksudnya adalah aktivitas pembelajaran yang mendorong analisis, evaluasi, dan sintesis informasi, menyediakan tantangan dan proyek-proyek kreatif untuk mengembangkan pemikiran inovatif. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar, yang maksudnya adalah mengaitkan materi dengan kepentingan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan variasi dalam metode pengajaran untuk menjaga keterkaitan dan keterlibatan. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan sosial dan kolaborasi, yang maksudnya adalah mengintegrasikan proyek kolaborasi untuk membangun keterampilan bekerja sama dan mendorong diskusi kelompok dan kegiatan sosial untuk memperkuat hubungan antara siswa. Yang kelima yaitu memfasilitasi pembelajaran aktif, yang maksudnya menggunakan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi siswa dan menyediakan tugas-tugas yang memerlukan pemikiran dan aksi langsung dari siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif dalam konteks ilmu pengetahuan sosial pada tingkat sekolah dasar mengacu pada pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kognitif siswa seperti kemampuan berpikir dan pemecahan masalah dan pengembangan pemahaman tentang isu-isu sosial dan ilmu pengetahuan sosial. Contoh pendekatan kognitif yaitu seperti siswa diberikan masalah kompleks tentang perubahan iklim dan diminta untuk diidentifikasi faktor penyebab, dampak, dan solusi yang memungkinkan. Melalui penelitian dan diskusi mereka mengembangkan pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara aktivitas manusia dan perubahan iklim. Yang keempat adalah pendekatan sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Adalah pendekatan sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar merujuk pada suatu pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada pengembangan pemahaman aspek-aspek sosial, pribadi, dan perilaku dalam konteks mata pelajaran IPS. Ada beberapa macam pendekatan personal dan perilaku dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama yaitu pendekatan sosial yang mengacu pada pemahaman dan penekanan pada aspek-aspek sosial dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan personal yang dimana berfokus pada pengembangan pemahaman, nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan pribadi siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan perilaku yang maksudnya adalah pengembangan keterampilan dan tindakan konkret yang terkait dengan kewarganegaraan yang baik dan partisipasi dan masyarakat.